40-an ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Mohon maaf, suara saya bisa terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Iya, jelas. Oke, Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya berpantun dulu Bapak Ibu. Jalan-jalan di Jikumerasa, singgah Cakep, sebentar di Pantai Lala. Salam cakep. santun membuka bicara. Selamat datang untuk semuanya. Nasi ketan ditambah kentang. Jadikan makanan buat nostalgia. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Mantap pantunnya. Oke, makasih. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Kepala BGP Provinsi Maluku, sepertinya belum ada di ruang webinar. Yang kami hormati Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Buru, Bapak Budi Santoso. Yang kami hormati para narasumber hebat yang akan berbagi praktik baik pada siang hari ini. Dan yang kami banggakan peserta webinar yang hadir pada ruang Zoom kali ini. Puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di Satuan Bapak Ibu? Apakah dijalankan dengan maksimal? Bagaimana dengan kemampuan numerasi murid di sekolah Bapak Ibu? Apakah murid di sekolah Bapak Ibu sudah memiliki kemampuan numerasi dengan baik? Apakah Bapak Ibu sudah berupaya meningkatkan kemampuan numerasi dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Nah, Bapak Ibu, webinar berbagi praktik baik ini bisa menjadi wawasan dan sumber belajar bagi Bapak Ibu agar dapat meningkatkan kemampuan literasi numerasi dengan baik sehingga kurikulum Merdeka benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adapun agenda acara pada webinar siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak, ketiga sambutan oleh Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Buru, yang keempat sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, yang kelima perkenalan narasumber, yang keenam pemaparan materi oleh narasumber satu, yaitu Ibu Imania Rahmi Utami, dan yang ketujuh pemaparan materi oleh narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dewi Reniwur SPD MPD. Selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Yang kesembilan closing statement oleh narasumber dan foto bersama sekaligus penutup. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum membuka kegiatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Heni Endah Pratiwi, saya bertugas di SD Negeri 6 Wayapo. Saya merupakan alumni guru penggerak angkatan kedua dan sekarang saya bertugas sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu,
Marilah kita membuka kegiatan ini dengan membacakan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Buruh Penggerak. Oke, selanjutnya Mars Buruh Penggerak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada
Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya sambutan oleh Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Buru. Kepada Bapak Budi Santoso, disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk Ibu Moderator hebat kita ya, Bu Heni Enda Pratiwi. Pada yang terhormat Bapak Dr. Lamansur sebagai Kepala BGP Provinsi Maluku, kemudian Bapak Ibu guru hebat semuanya yang tidak hanya dari Buru ataupun dari Maluku saja, tetapi ada juga Bapak Ibu guru dari provinsi lain, baik di Jawa, di Sulawesi, Sumatera, dan sebagainya. Jadi selamat bergabung Bapak Ibu ya di webinar yang diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Buru. Sambil saya berbicara, saya share screen juga ya. Jadi saya tidak hanya bicara, tapi saya mencoba untuk menampilkan share screen. Sudah terlihat ya, Bu Eni? Sudah, Pak. Ya, ini tema tema webinar kali ini yaitu webinar numerasi. Nah, kemudian di sini saya sekilas saja nanti untuk lebih dalam lagi materinya akan disampaikan oleh dua narasumber kita yaitu Bu Imaniar sama Ibu Dewi. Jadi di sini intinya kemampuan numerasi itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sekitar Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu baik guru kelas, guru SMP, SMA, SMK, guru mapal itu sebenarnya bisa menyisipkan aspek numerasi di dalam pembelajaran Bapak Ibu semua. Nah, ini saya perkenalan singkat ya Bapak Ibu. Tadi sebenarnya sudah dikenalkan sekilas oleh Ibu moderator. Jadi di sini saya Budi Santoso, saya guru matematika di SMP Negeri 15 Buru Provinsi Maluku. Jadi yang belum kenal saya, selamat berjumpa ya Bapak Ibu ya bagi yang baru mengenal saya. Kemudian saya menjadi koordinator guru penggerak Kabupaten Buru dan juga sekarang masih bertugas sebagai fasilitator guru penggerak. Kemudian saya juga pernah menulis modul ajar berbasis numerasi bersama Kemendikbudristek dan sudah terbit di platform Merdeka Mengajar. Nanti Bapak Ibu bisa cek saja di PMM. Kemudian di situ di sebelah kanan bawah ada media sosial saya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa saling sharing atau saling bertukar pikiran. Nanti bisa melalui salah satu di media sosial tersebut. Ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WA, semuanya ada. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa dihubungi kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan. Kalau ini sekilas tampilan ketika saya dulu mengikuti kegiatan penyusunan modul ajar bersama Kemdikbud di Jakarta. Jadi ada bersama guru-guru se-Indonesia dari berbagai provinsi. Kemudian ini modul ajar yang sudah terbit di PMN. Ini sebenarnya modul ajar IPA. Saya dulu bertugas untuk membuat modul ajar IPA tentang getaran dan gelombang. Nanti bisa dicek di PMN. Nah, itu paparan dari saya sekilas Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semuanya bisa mendapatkan manfaat ya dari webinar yang diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Buru. Kemudian Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan pada sesi diskusi dan tanya jawab setelah nanti pemaparan dari para narasumber kita. Oke, Bapak Ibu, saya rasa untuk dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, nanti bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi Santoso yang telah memberikan sambutan sekaligus penguatan kepada kita semua. Kita beralih ke acara selanjutnya karena kami lihat di sini Bapak Lamansur belum ada ya Pak Budi ya. Ya, jadi nanti menyesuaikan saja. Bapak Ibu, selanjutnya perkenalan narasumber nih Bapak Ibu. Telah hadir di ruangan kita ini dua narasumber hebat ya Bapak Ibu. Yang pertama
Beliau adalah Ibu Imaniar Rahmi Utami SPD, boleh di-pitch Bu. Guru SMP Negeri 15 Guru. Beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Guru, sekaligus Duta Teknologi Kemendikbudristek pada tahun 2022. Selamat datang Ibu. Ya, Bu Neni. Ya. Bapak Ibu, narasumber yang kedua, beliau adalah Ibu Dewi Kenyuwur SPD MPD. Mohon di-pitch ya Bu ya. Beliau merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kei Kecil. Beliau juga merupakan koordinator guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat bergabung dengan kami, Ibu. Ya, Bapak Ibu, demikianlah narasumber hebat yang akan berbagi praktik baik pada siang hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, mari kita saksikan pemaparan materi yang pertama oleh narasumber, yaitu Ibu Imania Rahmi Utami. Kepada Ibu, disilahkan. Ya, Bu Neni, kedengaran suara saya? Sudah, Bu, dengar, Bu. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Nah, sudah terlihat kan? Sudah, Bu. Nah, di sini, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Salam Selamat sehat siang, semuanya, Bu. semoga kita sehat selalu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Imania Rahmi Utami. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi praktik baik yang sudah pernah saya lakukan dalam meningkatkan kemampuan numerasi dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Nah, izinkan saya ini ada. Jadi di sini saya bertugas sebagai guru. Jadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya sebagai guru SMP Negeri 15 Guru sama seperti Pak Budi. Nah, saya juga termasuk guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Guru. Nah, saya kemarin terpilih menjadi Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Maluku tahun 2022. Bapak Ibu bisa nanti barangkali di luar bisa menghubungi saya, bisa melalui Facebook atau Instagram yang sudah tercantum di depan sini. Nah, sebelumnya saya mau tanya ke Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu mengajar mata pelajaran apa ini? Coba bisa dituliskan di chat mata pelajaran apa, kemudian kapan Bapak Ibu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dituliskan di chat. Nah, ada yang mengajar bahasa Indonesia, informatika, kejuruan, agama, IPA. Nah, ini macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang guru matematika nggak? Kalau guru kelas 1 itu berarti ngajar semua mata pelajaran ya. Nah, kalau guru kelas ngajar semua mata pelajaran, berarti ini lebih gampang juga kalau guru kelas. Nah, ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Jadi, untuk Bapak Ibu yang bukan mengajar matematika, itu juga masih bisa mengajarkan matematika. Tetapi matematika itu bukan hanya diajarkan oleh guru matematika saja ternyata. Makanya itu ada konsep numerasi ini. Jadi, matematika bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di materi-materi yang berikutnya akan saya paparkan lebih dalam lagi. Nah, jadi nanti buat Bapak Ibu yang bukan guru matematika juga bisa mengajar numerasi untuk mata pelajaran Bapak Ibu. Ya, berikutnya. Nah, di sini apa ini ketutupan ini?
Nah, ini benar atau hoax? Kira-kira benar apa hoax? Untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, guru cukup memberikan soal cerita yang kontekstual. Yuk, benar apa hoax? Silakan Bapak Ibu Benar. menggunakan chat room. Benar apa Ya, hoax? benar. Ada jawaban lain? Hoax, benar. Ayo yang lain. Nah, untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, guru itu cukup memberikan soal cerita yang kontekstual. Benar nggak? Nah, oke. Jawabannya yang macam-macam nih Bapak Ibu ya. Tapi jawabannya yang benar ini adalah ini hoax. Jadi, untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, guru itu bukan hanya memberikan soal cerita saja, tetapi bisa yang lainnya juga. Jadi jawabannya hoax ya. Nah, berikutnya. Nanti silakan jawab di kolom chat. Nah, ini. Numerasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitung saja. Benar atau hoax? Hoax. 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 Ada yang jawab yang lain? Ya, jawabannya hoax semuanya ya. Ya, ini jawabannya adalah hoax. Jadi numerasi itu kemampuan ini kan numerasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bilangan dan operasi itu saja. Jadi hoax itu numerasi itu bukan hanya bilangan dan operasi hitung saja, tapi yang lainnya juga dalam hari itu juga termasuk numerasi. Ada satu lagi. Nah, di sini. Guru mata pelajaran selain matematika juga harus mengajarkan numerasi. Benar atau hoax? Benar, 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 benar. Ya, jawabannya benar. Nah, Bapak Ibu sudah bisa ini semuanya nih. Ya, guru mata pelajaran selain matematika itu bisa mengajarkan numerasi juga. Oke. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang speakernya masih aktif, tolong dinonaktifkan dulu ya, biar nggak mengganggu. Nah, berikutnya. Nah, di sini ada urgensi numerasi di Indonesia. Nah, berdasarkan PISA test, jadi hasil PISA, numerasi di Indonesia itu berada pada peringkat 74 dari 79 negara OECD tahun 2018 ini. Nah, jadi ini pentingnya kita belajar numerasi itu biar kemampuan numerasi, kemampuan PISA-nya itu bisa meningkat juga. Kemudian di sini kemampuan numerasi murid itu berdasarkan rapat pendidikan itu pada tahun 2024 ya. Ini tahun 2024 yang terbaru kemarin ternyata hasil capaian itu di tingkat SD, SMP, SMA semuanya tingkat sedang, tetapi semuanya naik. Ini naik semuanya meningkat, tetapi masih perlu ditingkatkan. Nah, ini kita sebagai guru harus lebih meningkatkan kemampuan numerasi murid kita. Terlebih dahulu, guru harus belajar bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan numerasi pada peserta didik tersebut. Nah, berikutnya di sini adalah matematika dalam konteks. Nah, di sini ada menuang gula. Gula ini langsung dituang. Nah, dalam menuang gula itu matematika dalam konteks. Jadi, gulanya ada takarannya, ada enggak. Nah, itu konteks itu. Kemudian ini saat berbelanja, kemudian menonton menonton film atau itu coronavirus pandemik jadi itu kemudian saat berolahraga sama di pentas seni. Nah, nanti bagaimana ini diaplikasikan matematika juga di dalam konteks berikut ini. Nah, sebelumnya, apa itu numerasi? Tadi sudah dijelaskan sedikit sama Pak Budi ya. Numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.
Nah, numerasi di sini kemampuan untuk menerapkan matematika dalam berbagai konteks. Jadi, matematika itu diterapkan dalam berbagai konteks, bukan hanya di mata pelajaran matematika saja. Kemudian, apa itu numerasi? Kemampuan menerapkan. Nah, tadi menerapkan beragam konteks. Jadi, matematika diterapkan itu. Kemudian, ada konten, konteks, dan kognitif. Kalau konten numerasi itu ada bilangan, aljabar itu dalam matematikanya. Ada bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, kemudian data dan ketidakpastian. Kemudian kalau konteks ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Kalau kognitif dalam merumuskan, menggunakan, menafsirkan. Nah, itu semuanya itu menggunakan numerasi. Nah, di sini ada konten numerasi. Kalau bilangan itu seperti ini yang sebelah kiri. Jadi ada representasi bilangan, urutan bilangan, operasi. Kemudian kalau geometri berarti ada bangun-bangun, kemudian pengukuran. Nah, di sini kalau pengukuran berarti bisa menggunakan satuan baku, satuan tidak baku. Jadi nanti anak-anak bisa dikasih penggaris atau meteran atau yang tidak ada angkanya. Misalnya pakai tali rafia. Nanti anak-anak suruh mengukur sendiri menggunakan meteran. Kemudian aljabar menggunakan rasio atas skala dan proporsi. Kemudian di sini ada data dan ketidakpastian. Jadi ini penyajian data sederhana menggunakan tools seperti pada asesmen nasional biasanya ada data dan ketidakpastian seperti itu ya. Nah, biasanya ada dalam bentuk diagram. Nah, di sini ada konteks numerasi. Konteks numerasi itu personal, saintifik, dan seni budaya. Kalau personal itu, misalnya persiapan makanan, belanja, permainan, kesehatan, transportasi. Nah, itu semuanya personal dari dia sendiri. Kemudian saintifik itu ada cuaca atau iklim, ekologi. Nah, itu bisa mengandung numerasi. Kemudian di seni budaya juga pada sistem pemungutan suara, kemudian transportasi publik, pemerintahan, kebijakan publik, demografi, dan sebagainya. Itu konteks numerasi. Nah, di sini ada numerasi versus matematika. Kalau numerasi, yang bagian atas ini ada 4 mangga. Jadi, mangga kos 30-nya. Jadi, mangga itu harganya 30.000. Kamu membeli 4 mangga. How much will they cost? Nah, jadi berapa totalnya? Itu numerasi. Kalau matematika, berapa 30.000 kali 4? Nah, gitu langsung. Bedanya matematika sama numerasi. Kemudian, nah, di sini kira-kira mana yang benar? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Kalau nomor 1 itu numerasi sama matematika berbeda sekali. Kalau nomor 2, numerasi itu sama dengan matematika. Kalau 3, numerasi itu bagian dari matematika. Kalau 4, numerasi ada di dalam matematika. Kalau 5, matematika ada di dalam numerasi. Coba dituliskan di kolom chat Bapak Ibu mana yang benar. 1, 2, 3, 4, atau 5. Ada yang jawab 5. Ayo yang lainnya 3, 5. Macam-macam ya. Jadi numerasi sama matematika yang benar yang mana ya? Nah, macam-macam jawabannya. Ternyata yang benar itu tadi kan numerasi kalau di dalam matematika itu pasti mempelajari numerasi ya. Tapi kalau numerasi itu belum tentu mempelajari matematika. Nah, berarti yang di sini di dalam numerasi itu yang nomor 5. Di dalam numerasi itu pasti ada matematikanya. Kemudian ada bukan hanya matematika saja, tapi ada yang lainnya juga. Jadi bukan hanya kalau nomor 4 ini di dalam matematika hanya ada numerasi. Enggak. Jadi yang nomor 5 ya, Bapak Ibu. Kalau 1 itu sendiri-sendiri berarti bukan. Nah, di sini ada pentingnya numerasi di abad 21. Ada yang tadi pribadi dan sosial, kewarganegaraan, kemudian bekerja. Nah, kemudian untuk karakter, alat, nah, ada konteks juga. Nah, ini semuanya intinya adalah untuk menjadi seseorang yang numerat. Nah, menjadi seseorang yang numerat itu berarti harus bisa mengetahui mana yang lebih bagus, nah, mana yang solusi yang
lebih cepat, yang lebih bisa berpikir kritis gitu. Nah, di sini salah satunya adalah dengan outdoor method learning. Nah, pembelajaran di luar kelas. Jadi, tidak selalu bisa disebut outdoor method learning. Nah, di sini ada gambar seorang anak sedang di luar kelas bermain ya. Kemudian ini ada yang sebelah kanan ini ada berapa orang ini memegang apa itu? Pohonnya diputerin gitu. Nah, sampai berapa anak. Nah, itu juga termasuk outdoor math learning. Jadi, bukan hanya hitung-hitungan saja matematika itu. Nah, tapi numerasi nih, ini termasuk numerasi. Kemudian, seorang anak yang sebelah kiri ini sedang memegang buah-buahan, nanti bisa dihitung. Oh, buah ini jumlahnya segini, segini. Gitu. Nah, kemudian mengapa harus outdoor? Apa keunggulan belajar matematika di luar ruangan? Kalau di luar ruangan itu lebih mudah menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Kemudian bisa meningkatkan kreativitas siswa ketika menyelesaikan permasalahan yang tidak biasa. Kemudian lebih mudah menggabungkan matematika dengan mata pelajaran yang lain, bukan hanya hitung-hitungan saja. Siswa kemudian bisa belajar kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis. Nah, itu sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan. Kemudian pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Anak-anak nggak bosan di dalam ruangan saja. Nah, anak-anak bisa diajak di luar ruangan juga. Jadi sebelah kanan ini ada gambar-gambar, anak-anak sedang belajar. Nah, ini dikasih lingkaran. Nah, mereka akan hitung ada apa saja sih yang ada di dalam lingkaran tersebut. Kemudian yang di bawah itu juga anak-anak sedang bermain. Nah, di sini ada order matematik apa saja yang bisa dilakukan di luar ruangan. Nah, bisa menghitung, ini menghitung. Kemudian ini mengukur menggunakan penggaris atau yang lainnya alat ukur yang lain bisa. Kemudian mengelompokkan. Jadi dikelompokkan sesuai warna, sesuai ukuran atau sesuai apapun atau bentuknya. Kemudian di sini mengolah data. Mengolah data di sini datanya diolah ada berapa jumlahnya. Nah, itu bisa. Kemudian menggambar dan mengenali bentuk-bentuknya. Seperti ini ada bentuk dari sarang madu ya. Sarang lebah. Nah, itu madu. Nah, itu menggambar dan mengenali bentuk. Kemudian tantangannya ada tantangannya juga selain senang juga, tapi ada tantangan. Harus memakan banyak waktu. Kemudian tidak semua pertemuan itu diajarkan di outdoor. Kemudian sulit mengontrol anak-anak, memberikan instruksi sejelas mungkin, keamanan dan keselamatan juga. Nah, bisa dibuat kelompok untuk saling menjaga menggunakan bantuan guru yang lain. Ada gambarnya. Anak-anak sedang belajar di luar ruangan. Berikutnya, nah, di sini salah satunya adalah material. Material di sini, mat outdoor khusus yang terdiri dari sekumpulan aktivitas yang didesain pada tempat tertentu di mana siswa akan berhenti di beberapa titik untuk mengeksplor matematika. Jadi aktivitas ini dibuat oleh guru maupun siswa. Jadi nanti aktivitasnya didesain oleh guru biasanya, kemudian siswa menentukan. Jadi sudah ditentukan titik-titiknya. Itu namanya material. Izin Bu Imaniar, Ya. waktu sisa mohon dipercepat karena waktunya sisa 3 menit lagi, Bu. Oh ya, ya. Habis ini selesai. Ya, makasih Bu Heni. Ya, di sini ada contoh materialnya. Misalnya, temukan letak tangga berikut. Berapa banyak keseluruhan anak tangga pada tangga tersebut? Nah, ini kalimat numerasi nih. Coba perkirakan berapa banyak anak yang dapat berada di atas tangga secara bersamaan. Nah, bisa dengan seperti itu kata-katanya. Kemudian, berapa waktu yang dibutuhkan oleh seseorang anak untuk menuruni tangga tersebut? Menurutmu, apakah waktu menuruni tangga dan menaiki tangga itu sama? Nah, itu. Nah, di sini yang pernah saya gunakan adalah Map City Map menggunakan aplikasi. Aplikasi ini bisa lewat HP, bisa juga lewat web. Nah, Map City Map di sini nanti kita bisa tentukan menggunakan pakai peta, ada titik-titiknya. Jadi di situ siswa bisa langsung menentukan mana yang ingin diselesaikan.
Nah, sebentar. Nah, ini ada quote sedikit ya. Prestasi bukanlah seberapa tinggi yang kau raih, melainkan seberapa banyak yang dibagikan kepada orang lain. Nah, tapi sebelumnya saya mau bagikan dulu deh. Sebentar ya, di sini. Aduh, itu dulu. Itu dulu ya Bu Heni. Nanti lagi lanjut di diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pemaparan dari Ibu Imania Rahmi Utami, sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang menyimak di live streaming YouTube ini ya Bapak Ibu, ada banyak yang menyimak di live streaming YouTube dari channel Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami. Di sini juga di ruang Zoom ini ada Bapak Alfi Banda, beliau adalah Koordinator Guru Penggerak Provinsi Maluku. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber hebat yang kedua kepada Ibu Dewi Reniwur, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Santoso, Ketua GP Buruh Kabupaten Buruh yang saya hormati, Ibu Moderator yang luar biasa, Ibu Imania, rekan narasumber yang luar biasa telah menyampaikan tentang numerasi. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin saya ingin sharing tapi belum diizinkan. Tapi saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama lengkap saya Dewi Ranyibur. Saya Kepala SMP Negeri 2 Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Saya juga guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara. Saya juga diberi kepercayaan untuk menjadi koordinator angkatan. Saya juga guru matematika aslinya. Jadi sebelum jadi kepala sekolah hingga saat ini pun saya pengajar aktif matematika. Jadi tadi mungkin kita sudah izin share screen ya, Ibu Moderator. Silakan Ibu. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Alhamdulillah. Mungkin tadi garis-garis besarnya sudah disampaikan oleh Ibu Imaniar. Saya tidak 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 menyampaikan dalam hal konteks lagi karena tadi sudah spesifik disampaikan oleh Ibu Imaniar. Saya di sini berbagi pengalaman saya sebagai seorang guru matematika yang dalam beberapa tahun terakhir mengajak mendampingi murid-murid saya untuk belajar numerasi di sekolah. Kebetulan beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir sebelum saya baru dimutasi itu 3 bulan jadi kepala sekolah. Jadi saya memang aktif sekitar 14 tahun jadi guru matematika. Itu sekolah saya sebelumnya itu memang nilai numerasinya sudah 2 tahun terakhir itu ada pada kategori hijau. Dan memang yang terbaik di Maluku Tenggara. Jadi saya coba berbagi pengalaman saya saja bagaimana menerapkan numerasi di sekolah saya sehingga bisa mencapai nilai hijau di raport pendidikan sekolah kami. Dan hal ini memang sementara saya juga berproses di sekolah baru saya, tempat saya menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Imaniar, bahwa kita bicara tentang numerasi itu, begitupun Pak Budi tadi, tentang itu kita bicara tentang kemampuan menerapkan konsep dan kemampuan matematika untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks kehidupan kita. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Imaniar bahwa tidak harus mata pelajaran matematika yang mengajarkan numerasi, tapi semua guru yang mengajar itu tentunya harus
menerapkan numerasi untuk bisa meningkatkan nilai asesmennya. Nah, di mapel matematika itu apa yang perlu dia lakukan? Sebagai seorang guru yang perlu kita lakukan itu kita harus menganggap numerasi itu berperan dalam arah menentukan cara dan arah kita dalam pembelajaran matematika di sekolah. Sehingga pembelajaran itu lebih kontekstual. Tadi sudah dikatakan bahwa tidak harus permasalahan itu permasalahan yang kontekstual. Ibu Imaniar tadi sampaikan. Memang betul, tidak harus. Tapi bagaimana permasalahan itu kita bisa mampu mengajak siswa itu untuk berpikir secara eh, berpikir tingkat tinggi, bisa bernalar sehingga kemampuan memecahkan masalah itu tidak harus prosedur. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang guru matematika itu mampu memberikan perhatian khusus terhadap masalah yang kita sampaikan itu sehingga tidak harus masalah itu tidak harus bergantung pada konteks saja, tapi kita bisa membenarkan solusi yang mereka berikan. Bapak Ibu kita sadari bahwa di saat ini mudah sekali kita melihat trik-trik penyelesaian soal matematika yang beredar. Itu itu kan tidak harus prosedural, tidak harus sesuai dengan rumus dan sebagainya, tapi itu bisa bisa mengajak murid-murid kita untuk bisa berpikir bernalar untuk memecahkan masalah. Nah, ini perlu kita pahami sebagai seorang guru matematika. Sedangkan sebagai guru yang bukan matematika, bagaimana kita menerapkan strategi kita untuk menerapkan numerasi? Ini kita identifikasi saja aspek dan unsur numerasi yang dapat kita lakukan penguatan dalam mata pelajaran yang kita ampu. Itu tidak semua KD atau tidak semua CP yang kita ajarkan itu ada numerasinya, tapi kita harus bisa identifikasi, oh mana CP, mana materi kita yang ada unsur numerasinya bisa kita hadirkan, misalnya di mapel IPS atau mapel IPA, mapel PJOK, sedemikian pun bisa kita hadirkan eh, aspek atau unsur numerasi di mapel-mapel kita. Kemudian kita merancang pengalaman dan peluang belajar yang mendukung penerapan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk peserta didik yang kita ajarkan di mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian kita juga harus perlu menggunakan istilah dan terminologi matematika yang tepat di mata pelajaran kita. Jangan sampai istilah yang kita gunakan itu berbeda dengan apa yang digunakan oleh guru matematika. Kemudian tahapan tahapan sebagai seorang guru dalam mengembangkan materi penguatan numerasi dalam pembelajaran matematika itu ada 3. Yang pertama yang perlu kita lakukan dalam tahapan pendahuluan itu kita analisis dulu kebutuhan dan konteks kajian literatur, pengembangan kerangka konseptual atau teoritis dari konten yang akan kita kembangkan. Itu perlu kita analisis sehingga kita tidak salah penyajian dalam pembelajarannya nanti. Kemudian yang kedua kita harus buatkan prototipenya. Kita desain pembelajarannya. Kita tidak hanya menggunakan RPP ala kadarnya, tapi kita desain pembelajaran itu sejak dari kita menentukan CP sampai dengan kita punya kegiatan penutup. Itu kita desain sehingga itu desain kita itu bisa valid dan bisa membelajarkan pembelajaran numerasi. Kemudian kita siapkan asesmen. Tetapi yang sudah valid itu kita siapkan asesmennya yang sesuai sehingga potensi daripada aktivitas kita itu bisa kita kembangkan sehingga bisa menjawab pembelajaran numerasi. Jadi pembelajaran yang kita lakukan dan asesmen yang kita lakukan selama proses pembelajaran itu harus berkesinambungan, harus saling terintegrasi sehingga bisa menghasilkan peningkatan nilai numerasi di sekolah yang kita lakukan pembelajarannya. Nah, untuk tahap pengembangan prototipe untuk guru matematika ini kita bisa mulai dengan yang pertama itu kita menentukan konten matematikanya berdasarkan CP yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, di tujuan pembelajaran kita itu kita harus jelas apa yang ingin kita capai untuk peningkatan numerasinya. Tujuannya tidak berubah Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa di sini kemudian tujuan pembelajaran saya di mapel IPA harus matematika. Tidak. Tujuan sesuai dengan mata pelajaran yang kita miliki, sesuai dengan materi yang kita miliki, tapi kalau sebagai seorang guru matematika kegiatan pembelajarannya itu apakah numerasinya itu bisa kita hadirkan atau tidak untuk bisa adanya peningkatan nilai asesmen.
Kemudian kita tentukan konteks yang sesuai, jangan sampai konteksnya. Tadi Bu Menila kan sudah menunjukkan bahwa konteks eh, statistiknya peluang begini, bilangan begini, aljabar begini, jangan sampai salah. Salah kita menentukan konteks sosialnya, pribadinya, kognitifnya itu tidak sesuai dengan bidang-bidang matematika atau numerasi yang ingin kita kita capai nilainya. Kemudian kita tentukan kompleksitas level kognitif. Bapak Ibu ini penting karena level kognitif pembelajaran kita itu punya pengaruh terhadap peningkatan nilai numerasi itu sangat 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 signifikan. Saya kebetulan sebelumnya di sekolah yang jumlah peserta didiknya banyak dan kita tidak bisa menentukan siapa peserta asesmen. Berarti semua anak itu harus disiapkan untuk bisa mengikuti asesmen. Nah, untuk menyiapkan ini kan kita harus tahu level kognitif anak-anak kita sampai di mana sehingga penyajian pembelajaran kita ini bisa disesuaikan. Kita bisa menentukan oh ini materinya ini penalaran atau pemahaman sehingga anak-anak yang memiliki kemampuan rendah bagaimana kita menyajikan konteks-konteks yang sesuai dengan kemampuan mereka sehingga tidak harus berpikir secara prosedural matematika tapi dia berpikir secara bernalar saja mampu menyelesaikan soal-soal asesmen yang dia hadapi nanti. Kemudian kita merancang proses pembelajaran. Bapak Ibu ini penting. Kita tidak bisa hanya sekedar melaksanakan pembelajaran biasa saja untuk bisa meningkatkan nilai numerasi di sekolah. Karena apa? Ketika kita mampu merancang pembelajaran yang menghadirkan pembelajaran numerasi tentu akan berpengaruh. Kita tidak bisa bilang bahwa oh nilai numerasi itu hanya naik ketika kita belajar soal tentang numerasi saja, kita latihan soal kemudian jadi tidak Bapak Ibu. Tapi dalam proses pembelajaran itu pun kita bisa mengacu pola pikir anak-anak kita untuk bisa menghadapi asesmen nanti. Kemudian kita juga perlu merancang kegiatan penutup yang bisa bisa kita nilai tentang numerasi. Artinya ketika kita menutup bukan hanya melakukan kesimpulan kemudian refleksi tidak, tapi paling tidak ada satu buah soal asesmen yang kita bisa hadirkan di situ yang bisa mengukur seberapa jauh kemampuan kognitif anak-anak kita untuk bernalar dalam hal ini kemampuan numerasinya itu kita bisa mengukur di sini. Itu yang penting sehingga proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir itu bisa ada peningkatan nilai numerasi yang kita hadirkan. Nah ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Maniar tadi merumuskan kemudian mengerjakan dan menginterpretasi. Ini yang memang dilakukan untuk bisa mencapai, bisa berproses untuk mencapai sebuah penyelesaian soal penyelesaian masalah ya, penyelesaian konteks permasalahan yang bisa berkaitan dengan numerasi. Yang pertama itu kita analisis dulu tuntutan numerasi pada CP ya, sekarang kita di kurikulum Merdeka CP, kemudian kita mencari konteks yang sesuai, kita merancang aktivitas yang sesuai, kemudian kita melakukan tuntutan numerasi dalam aktivitas siswa untuk menyelesaikan masalah. Nah, tidak tidak luput juga dengan bagaimana proses penilaian untuk menguatkan numerasi ini penting Bapak Ibu, karena walaupun kita buat proses, tapi kita tidak melakukan sebuah proses penilaian untuk penguatan numerasi, itu nonsen kalau kita bilang ada peningkatan nilai numerasi. Nah, saya punya pengalaman di sini. Sebelum kita melakukan usaha kita untuk meningkatkan penguatan numerasi itu, yang pertama seperti yang kita kenal sebagai diagnosa awal, itu kita perlu tahu identifikasi murid-murid kita itu seberapa kemampuan numerasinya yang dia miliki itu kita perlu identifikasi sehingga kita bisa menyajikan pembelajaran, kita bisa melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak kita itu. Tapi kalau kita hanya menyajikan pembelajaran yang klasikal, yang umum untuk semuanya dengan satu model penyajian, pasti yang naik makan terus, tapi yang di bawah itu tidak ada peningkatan. Sedangkan raport pendidikan kita kan dinilai utuh. Seluruh siswa yang mewakili itu yang akan dinilai. Nah ini kita punya usaha untuk bisa meningkatkan nilai numerasi itu kita harus diagnosa dulu kemampuan siswa-siswa kita. Nah di sini saya kadang seperti ini.
untuk mengukur ini kadang saya hanya melihat oh ya kemampuan menghitungnya sampai di mana, kemampuan menalarnya ini sampai di mana. Saya dengan mengetahui hal-hal ini bisa menyiapkan pembelajaran seperti apa yang bisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan anak-anak saya. Itu kemudian yang berikut penilaian saat pembelajaran. Ini penting. Setiap proses yang kita lakukan, kita perlu melakukan penilaian. Bapak Ibu kita kan semua tahu bahwa dalam setiap pembelajaran itu penilaian tidak terlepas. Nah, kita feedbacknya itu harus kita sampaikan. Jangan sampai kita hanya pegang sendiri, tapi kita menyampaikan ke anak-anak kita sejauh mana perkembangan yang dia peroleh dalam pembelajaran sehingga kita dan dia punya target untuk bisa mencapai eh, peningkatan nilai numerasi itu ada usaha dan proses itu kita tahu bersama dengan anak-anak kita. Kemudian penilaian sumatifnya atau assessment of learning-nya ini Bapak Ibu yang pengalaman saya selama ini tuh kami kalau di sekolah itu biasanya kami itu menyiapkan soal itu bentuknya asesmen. Tidak lagi soal yang hanya pilihan ganda atau uraian atau esai, tapi bentuknya adalah bentuk soal asesmen. Sudah beberapa tahun terakhir kami gunakan dan itu bukan baru siswa yang pelaksana asesmen, tapi sejak awal, sejak dini, sejak dia di karena saya SMP, maka sejak dia di kelas 7 itu sudah diperkenalkan. Seperti ini soal-soal asesmen yang ada di matematika, seperti ini soal asesmen yang ada di PJOK, seperti ini bentuknya, seperti ini bentuknya di IPA itu semua mapel kami menghadirkan penilaian bentuk-bentuk soal asesmen, kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan sehingga anak tidak kaget ketika bertemu dengan asesmen nasional, kemudian oh soalnya panjang, soalnya harus butuh narasi, tapi mereka tahu bagaimana caranya diajarkan bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal asesmen itu bisa melihat teks-teks yang panjang ini, yang literasinya luar biasa itu bisa dengan mengetahui hal-hal identik yang bisa untuk digunakan sebagai apa informasi awal untuk menyelesaikan persoalan yang dia hadapi. Kemudian, nah di sini kita perlu mengetahui ketercapaian dan kita harus perlu mengetahui apa kesulitan anak-anak kita. Kita diagnosa kesulitannya sehingga kita bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan itu. Karena kalau kita hanya kalau kita tidak mengetahui persoalan yang dimiliki anak-anak kita, jelas nanti nilai kita akan tetap merah. Nilai kita tidak akan berubah karena anak-anak itu kan representasi kita di ketika mengikuti asesmen. Jadi perlu kita mengetahui apa kelemahan dia, kesulitan dia di mana, kemudian kita memberikan perbaikan-perbaikan untuk remedial dan pengayaan untuk bisa memperbaiki nilai itu sebelum dia menghadapi asesmen sesungguhnya. Jadi itu Bapak Ibu, saya di sini mencoba menghadirkan tadi Bu Maniar menunjukkan tentang penggunaan aplikasi. Saya juga pernah dalam pembuatan soal itu menggunakan aplikasi seperti ini, bisa menggunakan hal ini, jalan di Langgur, di Maluku Tenggara, saya coba membuat soal yang dia alami, dia jalan ini dia pengguna setiap hari, dia bisa mengetahui bahwa dari hal-hal seperti ini dia bisa menyelesaikan soal-soal matematika yang bisa tidak harus prosedural, tapi bisa hanya dengan melihat data-data ini dia bisa menyelesaikan dengan hanya bernalar, berpikir dengan eh, hal-hal yang mudah, tidak memikirkan bahwa oh numerasi itu sulit, numerasi itu matematika sehingga dia menjadi beban dia dalam menghadapi asesmen nasional. Itu mungkin hal-hal ini satu juga saya coba ambil konteksnya yang lintas mapel. Kita bisa buat ini pengalaman saya Bapak Ibu. Eh, Pernah kami karena saya kebetulan pendamping numerasi di kabupaten itu ketika kami melakukan penelitian itu kami bahkan menyiapkan satu konteks yang digunakan oleh semua mapel. Itu bakal kebun sekolah itu kami jadikan dia konteks yang semua mapel bisa menyusun soal numerasinya, di mana matematika bisa menghitung keuntungan kerugiannya, kemudian orang IPA bisa menghitung tentang pertumbuhan tanamannya. Itu kita melihat kepada eh, mata pelajaran kita masing-masing, tidak harus bahwa tujuan ini harus tujuan yang sama tidak, tapi tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan mata pelajaran kita.
tapi kita bisa menggunakan konteks yang sama. Itu pernah kami buat dan memang itu bisa, itu 10 mapel menggabungkan satu satu konteks kemudian menyusunnya dalam sebuah soal asesmen. Itu berhasil mendapatkan soalnya dan memang yang penting itu kita seperti tadi saya katakan kita memilih kalau misalnya bukan guru matematika berarti kita pilih KD-nya. Jangan belum tentu semua KD yang kita pelajari itu bisa menghadirkan numerasi. Walaupun Bapak Ibu sederhana, kata ada yang bilang numerasi itu hanya bilangan, tadi Ibu Manira sudah menunjukkan bilangan dan angka kan bukan. Numerasi itu memang hal yang ada di semua mapel dan bisa digunakan oleh semua mapel untuk meningkatkan penalaran anak-anak kita, daya kemampuan menganalisis anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti ada kurang lebihnya kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu narasumber hebat, Bu Dewi Reniwur, atas materinya. Baik, Bapak Ibu, ini banyak yang menanyakan terkait dengan daftar hadir. Daftar hadir nanti akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab selesai. Tetap ada Bapak Ibu, karena itu nanti yang akan kami acuan untuk membuat sertifikat. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke agenda diskusi dan tanya jawab. Ya, baik Bapak Ibu, karena agar lebih maksimal, saya berikan kesempatan di sesi pertama ini 3 penanya. Ya, saya sudah lihat Bapak Ibu, yang Bapak Ibu boleh raise hand, atau nanti kalau tidak sempat Bapak Ibu boleh menggunakan chat room yang sudah ada. Bapak Ibu jika ingin bertanya, Bapak Ibu sebutkan nama, kemudian asal instansi, terus tujuan pertanyaan ini untuk pemateri yang mana? Yang pertama Ibu Imaniar atau Ibu Dewi, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Oke, penanya pertama Bapak Amin Sugianto. Ya, Bapak Amin Sugianto. Pak Amin, silahkan Pak. Masih mute Pak. Oh iya Bu, maaf, saking semangatnya nih. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Luar biasa, ini 2 pemateri yang sangat luar biasa menurut saya. Cukup bagus. Eh, Perkenalkan, nama saya Amin Sugianto, saya guru SMK Negeri 1 Buru. Mungkin pertanyaan saya ini bisa mengarah ke Ibu Imaniar atau ke Ibu Dewi. Oke, Jadi baik. gini, Ibu, kebetulan saya mengajar di SMK kejuruan. Jadi saya mengajar di mata pelajaran kejuruan. Yang ingin saya tanyakan di sini tadi dipaparkan oleh Ibu Imania bahwa numerasi itu adalah kemampuan untuk menerapkan matematika dalam beragam konteks, itu baik konten, konteks maupun kognitif. Jadi, apakah dalam penyusunan soal yang berbasis numerasi itu harus mengacu pada ketiga itu tadi, konten, konteks, sama kognitif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini biasanya itu untuk selain ini bahasa Indonesia biasanya. Ini mereka agak sedikit kesulitan ketika membuat soal-soal yang berbasis numerasi. Sehingga mungkin di sini nanti Ibu bisa menjelaskan triknya untuk guru-guru tersebut. Kira-kira seperti apa sih untuk mata pelajaran yang berbasis kayak sejarah, kemudian bahasa Indonesia, sehingga mereka juga bisa menyusun soal-soal yang berbasis numerasi. Mungkin untuk sementara itu dulu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, itu tadi pertanyaan dari Pak Amin Sugianto. Oke, baik. Selanjutnya, tadi sudah disimak ya Ibu Imaniar dan juga Ibu Dewi. Selanjutnya dari Bapak Iswali. Halo, Bapak Iswali. Ya, suaranya Pak. Oke, Ibu. Dengar, Ibu? Dengar Ya, suara saya? Oke, ya. iya dengar. Silahkan Pak. Oke, ya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator atas waktunya, terus materi atas waktunya sehingga saya bisa menyampaikan pertanyaan saya sini terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Amin Sugianto. Tapi yang tadi Pak Amin Sugianto tadi menyampaikan ada beberapa pelajaran termasuk bahasa Indonesia dan sejarah. Namun sini yang saya tanyakan kembali terkait dengan apa yang disampaikan juga yang kita pernah dengar terkait dengan numerasi untuk semua mata pelajaran. Tetapi sampai saat ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris, khusus bahasa Inggris ini, saya juga pun sampai saat ini juga ketika dalam proses pembelajaran saya sering menyampaikan, namun penempatannya untuk numerasi baik dalam pembuatan dalam proses pembelajaran maupun dalam menyusun soal-soal untuk numerasi tersebut untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu mohon pencerahannya ataupun tata cara bagaimana untuk kita bisa membuatnya ataupun baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pembuatan soal. Karena biasanya kan kita beberapa tahap untuk melakukan numerasi itu kan ada berbagai tahap yang dimana ketika kita masih beradaptasi di dalam kelas maupun siswa ketika di luar ruangan untuk kita menyampaikan terkait dengan numerasi tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is. Nanti akan dijawab ya Pak oleh ini tadi pertanyaannya untuk bisa juga untuk Ibu Imaniat juga bisa dijawab oleh Ibu Dewi. Oke, baik selanjutnya ada Ibu Vera Imbing. Halo Ibu Vera. Ya, Ibu Moderator, selamat Ya, sore. sore Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vera Imbing, asal SMP Negeri 4 Seram Barat. Saya guru IPA. Izinkan saya bertanya untuk Ibu Dewi juga Ibu Imaniar terkait dengan pemaparan Ibu Dewi tadi untuk tahapan pengembangan prototipe, langkah praktis dalam mengaplikasikan numerasi dalam pembelajaran. Itu saya kutip satu, yaitu menentukan kompleksitas kognitif. Ya, itu bisa kita lakukan dengan diagnosa awal begitu dalam sebelum memulai pembelajaran. Terkait dengan kenyataan di lapangan, khusus untuk sekolah saya ini, Bapak Ibu guru hebat, pengetahuan pracara terkait matematika ini, Bapak Ibu, rata-rata siswa itu belum dapat menguasai dasar-dasar perkalian. Dan kalau bisa dipresentasikan sekitar 90% Bapak Ibu. Karena itu saya mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dalam hal entah biologi maupun dalam fisika. Yang perlu saya tanyakan di sini, mohon bantuannya Bapak Ibu guru hebat. Kira-kira praktik nyata apakah yang dapat saya terapkan di kelas maupun di sekolah untuk membantu murid saya terkait penguatan numerasi ini sehingga dapat menjadi pembiasaan baik. Itu saja yang saya tanyakan. Untuk jawaban dan penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Salam. Salam. Oke, baik Ibu Vera Imbing. Baik Bapak Ibu, kita batasi dulu dengan 3 penanya, tapi masih ada memang yang resen nanti untuk sesi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Imaniar dan juga Ibu Dewi tentunya sudah menyimak 3 penanya ini. Yang pertama kita jawab pertanyaan dari Bapak Amin Sugianto dari SMK Negeri 1 Guru.
Silahkan, boleh Ibu Imaniar mungkin. Ya, ya terima kasih Bu Heni atas kesempatannya. Tadi Pak Amin bertanya kalau yang tadi kan ada 3, Ya. ya, tentang konten, konteks, dan kognitif. Itu bagaimana? Sana Pak. Nah, kalau konten, konteks, dan kognitif itu kalau dalam soal, kalau bisa ya ada semuanya. Kan kita harus tahu dulu kalau membuat soal itu kontennya itu bagaimana. Kita tentukan dulu soalnya tentang apa. Nah, ini bisa dihubungkan dengan apakah dihubungkan dengan bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, atau data dan ketidakpastian. Kemudian konteksnya ini dalam hubungan personal atau sosial budaya atau saintifik. Jadi nanti bisa dihubungkan seperti itu, Pak. Jadi kemudian kognitifnya, nah misalnya anak-anak diminta untuk identifikasi atau rumuskan atau perkirakan. Nah, seperti itu juga bisa, itu termasuk kognitif semuanya. Jadi itu bisa dimasukkan dalam soal-soal yang mengandung numerasi. Nah, kemudian kalau mata pelajaran sejarah sama mata pelajaran apa tadi? Mata pelajaran sejarah. Kalau mata pelajaran sejarah, kalau saya kemarin waktu saya kan kemarin pernah mengikuti eh, kegiatan Map City Map. Nah, Map City Map itu kegiatan numerasi. Jadi untuk mengembangkan kemampuan numerasi itu salah satunya dengan aplikasi Map City Map. Nah, di situ eh, kita diajak ke kita diajak ke tempat bersejarah atau ke museum. Nah, di situ. Nah, kemudian di situ kami diminta untuk membuat soal yang berhubungan dengan numerasi karena di Kota Tua kebetulan itu kemarin di Kota Tua Jakarta. Nah, kemarin diminta untuk melihat-lihat sekeliling kemudian apa yang bisa dijadikan soal dalam numerasi. Saya izin share screen ya. Kebetulan kemarin hasil dari kegiatan itu sudah menjadi buku, sudah dibukukan, tapi kurang tahu sudah di-share apa belum. Nah, ini buku Bunga Rampai dan kebetulan kemarin saya bareng sama, kalau dari Maluku itu sama Bu Vista, ada Bu Nisa juga. Di sini Bunga Rampai praktis baik pembelajaran Math City Map. Jadi semuanya di sini menggunakan Math City Map. Di sini yang menerbitkan adalah ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang Yuridikdas. Nah, di sini ada nama saya juga. Sebentar saya search. Nah, di sini ini hasil dari yang punya saya. Ada punya Bapak Ibu yang lain juga. Nah, di sini kemampuan numerasi problem solving melalui Math City Map. Jadi anak-anak ini bisa, kalau saya kebetulan kemarin di sekolah, ini di SMP Negeri 15 Guru. Kalau nanti misal di pelajaran sejarah, anak-anak diajak ke museum bisa, nanti dihubungkan dengan sejarah, nanti dibuat soalnya. Itu juga bisa. Begitu. Ini pakai aplikasi. Oke, itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Niar. Pak Amin, bagaimana Pak Amin? Oh ya Bu, Nah, ini hanya mempertegas saja. Jadi ya. intinya dalam proses pembuatan soal numerasi itu, baik seluruh mata pelajaran apapun, berarti kalau untuk ke kontennya itu harus mengacu pada ini ya Bu, bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian. Nanti tinggal bagaimana cara guru tersebut untuk meramu mata pelajarannya sehingga ada hubungannya ke sana gitu ya Bu ya, Ibu Maniar. Iya, Pak, betul. Oke Bu, oke paham. Terima kasih Bu, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Amin. Baik, selanjutnya
kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Iswali dari SMP Negeri 26 Buru. Ini pertanyaannya tadi untuk dua-duanya juga bisa ya Bapak Ibu karena memang saling keterkaitan. Tapi saya berikan kesempatan kepada Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi. Halo Bu. Ya, Ya. oke. Terima kasih Bu untuk Pak Is. Untuk bagaimana membuat soal dalam bahasa Inggris memang tadi sudah dijelaskan Ibu Niar bahwa konten konteks maupun kognitif itu harus kita hadirkan dalam persoalan numerasi di mapel kita. Ini bukan berarti pertanyaan Bapak itu tanya tentang penggunaan rumus matematika, bukan Pak. Tapi Bapak tetap pertanyaan soal Bapak itu tetap berkaitan dengan bahasa Inggris, tetap berkaitan dengan mapel yang Bapak ampu, tapi penyajian persoalannya, kontennya, konteksnya maupun kognitifnya itu eh, ada unsur-unsur itu. Misalnya saya ambil contoh, misalnya konteksnya itu konteks pribadi, kemudian konten materinya itu misalnya kalau saya ingat saya dulu di rekan bahasa Inggris itu misalnya mereka menggunakan cerpen di sekolah saya itu mereka menggunakan cerpen cerita rakyat yang ada di Maluku Tenggara. Kemudian pertanyaan mereka itu tetap tentang bahasa Inggris, misalnya menanyakan tentang ide pokoknya atau menanyakan tentang eh, apa cerita utamanya, tapi itu dalam penyajian soalnya itu tetap dalam bentuk asesmen, misalnya dia menghadirkan eh, infografis tentang cerpen itu atau menghadirkan gambar tentang cerpen tersebut, kemudian ada hal-hal yang perlu dia identifikasi yang bisa dia gunakan sebagai numerasi untuk bisa menimbulkan untuk bisa digunakan sebagai kekuatan untuk membuat soal bahasa Inggris. Begitupun bahasa Indonesia, IPS itu eh, semua mapel itu bukan menanyakan bahwa oh ini hitungnya bagaimana, bukan. Tapi mereka punya soal, mereka punya tujuan 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 pembuatan soal tetap mengacu pada mapel masing-masing, tapi unsur-unsur numerasinya itu tidak terlepas dari soal tersebut, tetap mengikat. Jadi tiga hal tadi, konten, konteks maupun kognitifnya itu ada ada di dalam soal yang mereka buat. Seperti itu, Pak. Jadi mereka misalnya menggunakan tabel, menggunakan simbol-simbol matematika, menggunakan itu dalam soal-soal yang mereka susun dengan tetap mengacu pada pembuatan soal asesmen. Kemudian untuk itu mungkin untuk IPA IS ya. Jadi pengalaman saya begitu Pak, teman-teman saya yang bukan guru matematika itu dalam penyajian soalnya itu mereka mencoba menghadirkan berbagai hal yang berkaitan dengan numerasi tadi, tiga hal tadi yaitu konten, konteks maupun kognitif itu dalam soal-soal mereka, tapi tidak terlepas dari materinya. Seperti itu Pak. Ya, ya, makasih Ibu atas pencerahannya. Alhamdulillah dari apa yang Ibu sampaikan, saya bisa paham terkait dengan apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi dan juga Pak Is. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Vera Imbing. Beliau dari SMP Negeri 4 Seram bagian Barat. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Dewi nih. Silahkan Ibu Dewi. Oh ya, terima kasih Ibu Vera untuk pertanyaannya untuk bagaimana memperbaiki dasar-dasar perkalian yang memang ini bukan kendala Ibu saja tapi mungkin kendala seluruh guru matematika karena memang eh, yang tadi saya katakan ketika kita melakukan diagnosa awal pasti kita akan ketemu bahwa anak-anak kita walaupun sudah di SMP, sudah di SMA, tapi pasti perkalian 6 ke atas itu pasti bermasalah. Itu pasti kita ketemu. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya biasanya melihat memperkenalkan trik-trik untuk bagaimana perkalian-perkalian yang perkalian-perkalian besar itu saya perkenalkan. Kemudian kadang untuk
perpangkatannya itu saya disuruh menghafalnya memang untuk bisa mempermudah mereka dalam menghitung. Karena memang Bapak Ibu, kalau kita menyelesaikan soal asesmen itu, kalau anak tidak punya kemampuan menghitung, pasti dia akan terlambat menyelesaikan soal. Dia akan kehabisan waktu di dalam proses ujian nanti, proses asesmen nanti itu pasti terkendalanya. Nah, itu saya punya hal yang biasa saya lakukan itu, anak-anak saya itu setiap pagi pasti saya suruh menghafal perkalian. Itu entah di mapel, entah di apel. Itu pasti saya suruh hafal dulu untuk memperbaiki perkalian mereka. Kemudian nanti di kelas, saya dan mereka akan mencoba saling feedback, saling bertanya, saling menguji kembali kemampuan itu sehingga eh, biasanya butuh waktu sampai 3-4 bulanan sudah jadi, maka akan lancar berhitungnya. Karena memang dasar perkalian itu biasanya jadi masalah. Kemudian dalam bukan hanya perkalian, kita sebaiknya mulai dengan memperbaiki penjumlahan dan pengurangannya dulu. Itu kalau kalau untuk saya biasanya memperbaiki dari situ. Jadi mengenalkan perhitungan operasi penjumlahan yang benar, pengurangan yang benar dulu, baru masuk ke perkalian dan pembagian. Jadi itu biasanya saya menggunakan hal-hal yang konteks yang dia peroleh dalam kehidupan sehari-hari dia, bagaimana dia membagi sebuah barang atau dia mengalihkan menambahkan jumlah barang berulang, itu diperkenalkan enggak memperbaiki kesalahan berpikirnya dia dalam penghafalan perkalian itu yang perlu saya biasanya lakukan. Jadi saya di kelas 1, biasanya kelas 7 itu anak-anak itu saya perbaiki mulai dari situ. Itu memang kalau kelas 7-nya kita sudah perbaiki, kelas 8 9 itu memang sudah mudah ketika kita mengajak murid-murid kita untuk bernalar. Jadi untuk praktek nyatanya tuh yang pertama itu Ibu, saya biasanya di apel pagi sambil menunggu guru itu biasanya saya menguji hafalan anak-anak kita tentang perkalian. Kemudian saya biasanya memberikan mereka trik-trik, bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat, bisa saya bagikan itu bagaimana menyelesaikan perkalian yang cepat, yang benar dengan menggunakan angka-angka tertentu. Kemudian tadi di dalam kelas, dalam proses, ada hal-hal tentu yang saya suruh untuk dihafal, diingat, sehingga menjadi modal awal. Misalnya triple Pitagoras, kemudian perpangkatan 2, pangkat 3 itu harus menjadi pengetahuan umum, tidak lagi membutuhkan perhitungan sehingga ketika dia ketemu soal-soal persoalan-persoalan itu dia sudah punya kekuatan pengetahuan awal untuk bisa menyelesaikan soal seperti itu, Bu. Jadi memang butuh proses, butuh waktu, tapi kalau itu dilakukan secara kontinu, dilakukan terus-menerus, lama-kelamaan anak-anak kita bisa punya kemampuan matematika yang baik. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Bagaimana Bu Vera? Halo Bu Vera. Ya, Bu Moderator, terima kasih luar biasa dari beberapa uh, aksi nyata praktik baik yang Ibu Dewi lakukan. Ternyata ada beberapa uh, program yang memang sudah dijalankan oleh sekolah kami, namun hasilnya belum terlalu signifikan terlihat, sehingga dia berdampak pada konten materi fisika yang biasa saya ajarkan, sehingga dalam beberapa kali pertemuan itu untuk materi fisika, untuk di dalam studi fisika itu saya sedikit kerepotan untuk melakukannya. Tapi seperti tadi yang Ibu Dewi sampaikan bahwa harus bersabar melakukannya secara konsisten. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan. Terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Iya Bu, iya saya tambahkan sedikit Bu. Memang kalau berkaitan dengan fisika itu saya memang sering diskusi dengan guru IPA saya waktu di sekolah pertama itu memang kesalahannya gini. Kadang di fisika itu perhitungan pangkat itu adanya di awal, sedangkan di matematika adanya di kelas 9 itu biasanya di masalah. Jadi memang sama dengan yang perhitungan percepatan. Itu biasanya mereka di akhir, kita di awal. Jadi memang agak agak tidak sinkron. Jadi memang harus ada diskusi untuk, kalau saya tuh biasanya memilih. Jadi memang untuk di kurikulum Merdeka itu saya langsung memilih bilangan duluan sehingga mempermudah bilangan dulu sehingga bisa mempermudah, jangan sampai seperti tadi karena ada keterkaitan dengan mapel-mapel lain, jangan sampai dia menggunakan misalnya menghitung apa massa dan sebagainya, apa kecepatan di perputaran bola bumi apa itu kan dia pakai pangkat negatif, pangkat
pangkat negatif 10 pangkat sekian. Nah, itu di matematika biasanya dia pelajari di akhir, di skala 9, materi akhir. Sedangkan di fisika sudah mengajar duluan. Nah, itu harusnya ada komunikasi antara guru mapel sehingga bisa diperjelas di awal untuk anak-anak. Jadi memang di kurikulum mereka nih saya beruntung karena memang di kurikulum mereka karena kita diberikan kebebasan untuk memilih, itu biasanya saya memilih memang untuk mengajarkan yang punya keterkaitan dengan mapel-mapel lain itu duluan sehingga mempermudah jangan sampai salah penggunaan karena memang tadinya itu bahwa kita harus sebagai guru matematika kita punya fungsi untuk bisa mengontrol itu untuk ke guru-guru mapel yang lain karena numerasi sebenarnya eh, tulang punggungnya ada di guru matematika. Jadi ketika guru matematika tidak kuat, pasti mapel lain juga pasti akan berantakan, akan terganggu. Jadi memang kalau kita sudah bisa memberikan dasar yang kuat, ke mapel lain pasti akan penggunaannya lebih mudah. Memang seperti itu Bu yang saya temui. Ya, terima kasih Bu. Berarti ditambah satu lagi, saya perlu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait dengan yang guru mapel matematika. Makasih Bu Dewi. Iya, sama-sama Ibu. Iya, terima kasih Bu Dewi, Ibu Vera. Selanjutnya kita buka session yang kedua. Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya Bapak Ibu. Tadi ya silahkan yang resen Pak Rebo Harjito. Pak Rebo silahkan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Han, mohon maaf. ini saya Suaranya tidak terdengar jelas, Pak. Ya, suaranya mantul, Pak. yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu peserta, kemudian para narasumber yang saya hormati, di mana pada hari ini saya baru pertama kali mengikuti Zoom kegiatan-kegiatan semacam ini, sehingga kalau memang ada kekurangan dan kelemahan itu ada pada kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Secara umur saya mungkin mendekati udur Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga karena berusia 54 tahun dibanding Bapak dan Ibu sekalian yang masih muda-muda, semangatnya masih tinggi, itu jauh lebih baik ketimbang saya. Namun bukan berarti menutup kesempatan dari faktor umur itu tidak berlaku pada diri saya, sehingga terpaut umur boleh, tapi kemauan juga masih semangat seperti Bapak dan Ibu sekalian. Oke, luar biasa Pak. Lanjut Pak. Tertarik sekali kepada materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu, pemateri yang 2 pemateri sampai dengan 3 yang pertama tadi juga. Saya sangat tertarik sekali. Saya berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Darul Arqam Wainitat yang ada di Kabupaten Buru. Nah, kemudian di Madrasah MI itu setara dengan SD. Sehingga pelaksanaan numerasi pada pembelajaran matematika di kurikulum Merdeka ini sendiri itu nampaknya kurang banyak digemari oleh peserta didik. Faktor yang utama adalah karena kemampuan para guru dan pengajarnya sendiri juga memang kurang memikat hati pada anak-anak peserta didik. Nah, saya sendiri mengikuti pola dan regulasi yang sudah berjalan dari kurikulum 1975 sampai yang terakhir ini, sangat tertarik sekali bahwa numerasi dimasukkan dalam pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu saya tanyakan dari beberapa materi yang sudah disampaikan tadi. Tadi itu ada beberapa hal di mana ketersediaan waktu yang ada dalam kurikulum itu sendiri kalau di madrasah berbeda dengan SD. Sehingga karena madrasah itu ditambahkan dengan materi keagamaan yang ada itu 5 mata pelajaran keagamaan yang terpisah dari mata pelajaran umum, sehingga waktunya itu sudah sangat luas sekali. Nah, dengan demikian, matematika sendiri kurang diminati oleh peserta didik. Yang faktor pertamanya seperti tadi saya ungkapkan bahwa
katorang guru yang ada itu dibekali dengan pengetahuan siap yang masih pas-pasan. Begitu. Nah, olehnya itu, apalagi lebih-lebih dalam mengikuti asesmen yang sekarang sudah harus pada numerasi, literasi, dan lain sebagainya, bukan berarti seperti dulu-dulu buat soal, kemudian soal itu pendek, ringkas, dan padat, tapi sekarang ini sudah harus disertai dengan penjelasan-penjelasan kalimat, paragraf, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam matematika di SD maupun di MI ini, karena setara, itu juga masih dalam tataran kelas bawah. Berbeda dengan SMP, SMA yang tadi Bapak dan Ibu ungkapkan. Karena mereka sudah ada melalui penjurusan. Nah, oleh karena itu, trik bagaimanakah Bapak dan Ibu, para narasumber, untuk memikat hati pada peserta didik yang merupakan bagian dari dasar mereka untuk masuk pada SMP, jenjang sanawiyah, atau SMA, dan berikutnya. Itulah perlu yang saya tanyakan pada Bapak pemateri, Ibu-Ibu pemateri, dan Bapak materi yang saya hormati. Mohon maaf bila mana pertanyaan saya juga kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, sangat semangat ya Bapak Rebo Harjito. Oke, saya lihat lagi, adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan raise hand. Ya, ini ada yang raise hand dari Bapak Haryanto SPDI. Bapak Haryanto, Baik, sudah terdengar suara saya? ya sudah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Haryanto dari SMK Negeri 1 Kota Sabang, Provinsi Aceh. Kami provinsi kota paling ujung di Sumatera, 0 kilometernya Indonesia. Luar biasa. Eh, Jauh. baik, ini yang pertama saya ikut di sini eh, untuk mempersingkat waktu. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri dan seluruh peserta semuanya. Eh, Langsung ke pertanyaan. Saya tadi mendengar tentang pemjabaran tentang numerasi, tapi di sana terkait dengan pelajaran matematika ya. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya mengampu pelajaran agama, Bu. Mungkin ada beberapa pemateri, saya minta bantu mungkin Bapak Ibu di sini yang lebih mumpuni, lebih bisa menjabarkan bagaimana tahapan-tahapan pengembangan materi penguasaan numerasi ini kalau dikaitkan dengan pelajaran agama gitu. Kalau tadi matematika, karena saya mengampu pendidikan agama atau PAI. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan raise hand. Ya. Oke, karena belum ada yang raise hand, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rebo Harjito dari MI Darul Arkom Wenetat. Silakan mungkin Ibu Imaniar bisa menjawab. Ini tadi pertanyaannya terkait bagaimana sih cara memikat agar anak-anak SD, ini kan beliau kan di MI jadi setara dengan SD, itu bisa tertarik dengan mata pelajaran matematika. Kalau tertarik saja tidak, terus bagaimana cara kita bisa menerapkan, bisa mengimplementasikan seperti itu. Jadi tipsnya, boleh Bu Imaniar berbagi. Pada Ibu disilahkan. Ya, terima kasih Bu Heni atas kesempatannya. Ya, tadi pertanyaan dari Pak siapa? Pak Pak Rebo Rebo Harjito. Harjito. Nah, ya. Jadi biar anak-anak tertarik untuk belajar matematika, pembelajarannya harus menarik dulu. Bagaimana agar pembelajarannya menarik? Bisa dengan cara memberikan permainan kepada anak-anak atau mengajak belajar di luar kelas. Nah, itu terlebih dahulu bisa. Atau tadi membuat permainan yang bisa mengasah numerasi siswa juga. Bisa juga dengan atau misal memasak juga bisa. Misal membuat apa
pecel. Nah, misal membuat pecel, nanti di membuat pecel itu ada eh, ada apa sayurnya berapa 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 sendok atau berapa ini. Nah, kemudian kalau itu takarannya nanti bumbunya berapa banyak, nanti airnya berapa banyak. Nah, itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Atau yang lainnya juga bisa dalam kalau pembelajaran tadi dalam pembelajaran kalau dalam mempersiapkan makanan. Misal dalam satu piring itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, kayak begitu-begitunya juga. Nanti anak-anak diminta untuk me, apa, mengidentifikasi kira-kira di situ ada berapa banyak sih kalori yang akan dimakan oleh anak tersebut. Kemudian dalam berbelanja, nanti anak-anak diajak ke tempat pembelanjaan. Nah, nanti diminta untuk membawa uang, misal membawa uang 10.000, nanti anak-anak diajak, ini uang 10.000 ini bisa dibuat untuk beli apa saja. Nah, itu saja juga bisa. Kemudian untuk kesehatan pribadi juga, misal untuk mengecek eh, tekanan darah. Nah, nanti anak-anak langsung belajar apa mengetes temannya. Jadi diberi alatnya langsung nanti anak-anak diajak untuk mengetes tekanan darah temannya atau tinggi badan, berat badan. Nah, itu juga bisa. Atau transportasi dari jarak dari rumah ke sekolah berapa lama. Nah, itu juga bisa. Kecepatannya berapa nanti kira-kira bisa seperti itu juga. Nah, itu dari saya Bu Heni. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Imaniar. Pak Rebo, boleh disimak seperti apa ini Pak? Oke, Mungkin ada tanggapan? terima kasih Ibu, penjelasannya juga membantu kami. Kemudian karena di pendidikan tingkat MI atau setara dengan SD itu sendiri, bahwa materi yang sangat dominan itu adalah untuk operasi hitung. Nah, mereka ketika dikenalkan dengan bilangan-bilangan negatif, kemudian dioperasikan, didasarkan operasi hitung campuran, nah, mereka sudah mulai bingung. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas penjelasannya, membantu kami juga, dan terima kasih juga kepada yang lain. Oke, baik Pak Harjito. Sekalipun usia tadi disampaikan sudah senja, di ambang senja, tapi semangatnya sangat luar biasa. Tadi Iya. Pak Har ini menggunakan dua device, jadi yang satu tadi storing seperti itu. Ya, tapi ini sudah terdengar jelas. Mohon izin ibu-ibu pemateri dan juga semuanya, saya izin menambahkan nih Pak Har, yang kemarin saya juga bukan sempat sih, tapi memang saya merasa kesulitan gitu dengan gimana nih caranya untuk mengajarkan matematika supaya anak ini dia tertarik dulu dengan matematika. Apalagi di SD yang tadi Bapak sampaikan itu eh, ada juga gurunya ini pas-pasan kan, jadi kita juga bingung gimana nih tips-tipsnya gitu. Nah, kemarin kita mengikuti kegiatan gasing ini ya, gasing ini matematika metode gasing gampang, asik dan menyenangkan. Jadi dari Ibu Imaniar tadi sudah menjelaskan detail bahwasanya eh, ketika kita mengajari matematika nggak harus langsung pakai teknologi dan segala macam, tapi bisa diimplementasikan dengan kehidupan nyata. Jadi seperti itu. Terus nanti Pak Har boleh kita belajar teknik-teknik yang ada dengan matematika gasing, Pak. Jadi itu sangat menyenangkan karena kita berawal dari konsep dasarnya yang berhitung-berhitung itu. Terus trik-triknya karena anak dibuat senang dulu, jadi kemudian baru kalau setelah anak-anak ini senang, pastinya kita lebih mudah untuk mengarahkan mereka untuk masuk ke pembelajaran matematika atau numerasi tadi. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan dari Bapak yang dari jauh sekali tadi, dari Bapak Haryanto SPDI dari Sabang ya, luar biasa di ujung barat Indonesia, dari Aceh. Oke, silahkan Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Moderator. Untuk Pak Haryanto dari Sabang, Pak. Pak, salam kenal. Ya, Eh, salam kenal Bu. memang khusus untuk yang tadi Bapak sampaikan memang dalam pembelajaran PAI
itu memang biasanya ya saya juga punya guru PAI itu memang agak sulit ketika saya minta buat soal numerasi itu biasanya dia soal uraian atau pertanyaan Pareto yang biasa disajikan. Tapi memang lama kelamaan ketika didampingi diberikan pendampingan khusus memang akhirnya jadi juga. Jadi memang tidak harus seperti tadi saya katakan tidak harus memunculkan angka simbol. Tapi dari misalnya dari materi itu kita punya pernyataan-pernyataan, kemudian pernyataan itu kan pasti bernilai benar dan salah kan pernyataan itu pasti misalnya tentang perilaku yang sesuai dengan ajaran sesuai dengan Al-Quran misalnya tentang sholat misalkan itu kan kita bisa buat persoalan itu menjadi soal-soal numerasi kita bisa buat untuk soal menjodohkan kita bisa buat untuk soal benar salah kita buat untuk pilihan ganda kompleks itu dari sebuah pernyataan ilustrasi biasanya mereka kadang mengambil ilustrasinya langsung dari buku paket itu bisa Pak ilustrasi dari situ kemudian dibuatkan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, tujuan dengan indikator soal kita, itu kemudian dibuatkan dari pernyataan-pernyataan, kemudian dicarikan pasangannya. Dibuatkan pasangannya yang ini pernyataan yang benar, yang ini pernyataan yang salah sehingga jadilah sebuah soal numerasi dalam kan dia bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram, bisa menggunakan infografis, itu kan bisa bisa dimanfaatkan Pak. Jadi sederhana saja biasanya rata-rata teman-teman saya itu lebih suka pakainya tabel karena pernyataan kemudian dia simpelkan menjadi sebuah pernyataan benar salah itu misalnya ada perilaku A, B, C, D, kemudian perilaku itu dia benar atau salah dari ilustrasinya saja. Nah, itu sudah menguatkan numerasi dalam sebuah persoalan. Jadi bisa dibuatkan dalam pembelajaran, dibiasakan di pembelajaran, kemudian bisa dalam soal asesmen yang kita siapkan, Pak. Seperti itu. Terima kasih Bu Oke. atas penjelasannya. Mudah bermanfaat, mudah-mudahan untuk saya. Ya, sama-sama, Pak. Iya, terima kasih Bu Dewi dan juga Pak Haryanto atas pertanyaannya. Jadi saya cek dulu di chatroom Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa bertanya langsung, mungkin ada gangguan, silakan Bapak Ibu memanfaatkan chatroom saja. Bapak Ibu untuk daftar hadir sudah kami share di chatroom, silakan Bapak Ibu isi daftar hadirnya. Bapak Ibu, ini masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, ya Sudah ada paling apa bertanya. Ibu, ini Ibu Jane ya? Ibu atau Bapak ini? Mohon maaf. Baik, terima kasih. Oh, iya. Assalamualaikum Mohon maaf warahmatullahi Bapak, iya wabarakatuh. silakan. Nah, suara saya terdengar Bu, mohon maaf. Iya, Jelas suara terdengar, saya. Pak. Ya. Ya, Baik, terdengar. sekedar berbagi terkait dengan pertanyaan dari Pak Haryanto ya, saya simak. Kebetulan Pak Haryanto, salam kenal, saya guru PAI, saya di sekolah dasar, ya. Jadi berbagi terkait dengan bagaimana mengcombine pembelajaran PAI dengan numerasi. Nah, ini terkait dengan praktek baik ataupun aksi yang sudah kami lakukan, saya lakukan ya di kelas terkait pembelajaran PAI sebenarnya memang tidak terlepas dari numerasi juga ya Pak ya. Lalu bagaimana kita strateginya menjalankan itu seperti pembelajaran terkait dengan sholat. Nah di sini sholat wajib itu 5 waktu. Nah di dalam 5 waktu itu ada 13 rakaat sholat. Nah ini kan terkait dengan angka-angka. Nah, yang dimaksud numerasi yang kita combine-kan dalam pembelajaran pendidikan agama, tentunya yang relevan dan yang kontekstual. Sehingga nantinya numerasi yang dipahami oleh siswa itu akan dia jalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga untuk PAI sendiri itu mengkombinkan ke literasi maupun numerasi itu sangatlah mudah. Terbalik atau berbalik kepada sang guru. Bagaimana menyampaikan pembelajaran itu yang mengaitkan dengan literasi dan numerasi. Kami di guru sekolah dasar itu, walaupun saya ini mapel, tapi bukan saja fokus ke mapel, karena kami terbiasa sebagai wali kelas, sehingga literasi dan numerasi itu adalah hal yang biasa. Sehingga kita memperdalam saja bagaimana mengajarkan
pembelajaran atau mata pembelajaran kita yang kita ampuh, ya, mata studi atau bidang studi yang kita ampuh dengan mengkombinasikan ke literasi maupun ke numerasi. Ini kembali kepada kita guru untuk lebih banyak mungkin belajar ya, berkolaborasi seperti ini, mengikuti webinar, saling sharing seperti ini, ya, di mana kita saling berbagi, juga saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Itu aja, terima kasih, dikembalikan moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jalil. Langsung saja bisa dijawab mungkin oleh Ibu Imaniar ya. Silahkan Ibu. Iya, Bu Hani, tadi Pak Jala sudah memberikan tambahan ya, Pak. Terima kasih atas tambahannya untuk mata pelajaran agama. Iya, Bu Heni. Iya, iya Bu. Ini ada Pak Jalil. Mohon maaf tadi Bapak dari sekolah mana ya? Saya dari Tual, Bu. Oh SD iya, Negeri 34 Kota Tual, Bu. iya luar biasa sekali dari Tual. Ini menambahkan tips dan trik untuk mata pelajaran agama Islam. Seperti itu ya Pak ya? Iya, Halo? Ibu moderator. Iya, iya, iya. Iya, Iya, iya. iya. Terima kasih. Ini berarti memberikan masukan kepada kami semua. Terima kasih Pak atas semua masukannya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya lihat dulu di kolom chat. Bapak Ibu sambil mengisi daftar hadir ya. Ini saya bacakan ada yang di kolom chat ini pertanyaannya seperti ini. Ibu berdua mungkin bisa menyimak. Terkadang kita guru ini bingung di dalam kurikulum merdeka. Murid tidak dipaksakan dalam menuntaskan capaian kurikulum yang ada. Sementara di sisi lain, ANBK sebagai dasar dalam indikator pencapaian sekolah. Lalu bagaimana seharusnya kita guru menuntaskan numerasi anak jika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Jadi ini bingung ya Bapak Ibu dalam kurikulum merdeka ini. Di sisi lain ini harus ANBK ini harus dilaksanakan, tapi dituntaskan. Tapi di sisi lain ini anak tidak boleh dipaksakan untuk menuntaskan capaian kurikulum. Ini seperti apa ini? Ibu Dewi mungkin bisa memberikan pencerahan seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaan Pak Andi Muhammad. Ya, memang Pak, kita dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu kita tidak diminta untuk anak menuntaskan sebuah materi. Kemudian memang ANBK itu dasar dalam indikator pencapaian sekolah itu memang dua sisi yang memang kita bilang tolak belakang tapi harus kita hadapi. Jadi kalau pengalaman saya itu sejak awal ketika mengetahui NBK itu ada untuk menilai untuk menjadi indikator keberhasilan sebuah sekolah itu kami memulainya dengan melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran dan penilaian. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi memang bukan diajarkan khusus numerasi atau literasi tidak, tapi dalam pembelajaran yang kami lakukan setiap hari di sekolah itu sudah kami masukkan unsur-unsur literasi dan numerasi untuk semua mata pelajaran. Sehingga yang tadi saya katakan, ketika anak dihadapkan ketika ANBK di kelas 8, baru kita persiapan itu tentu pasti rapot kita jelek, rapot kita pasti merah. Tapi kalau anak sejak dini, sejak kelas bawah kita sudah persiapkan dia untuk literasi numerasi dengan baik, tentunya pasti indikator itu akan kita capai. Itu yang kami lakukan itu yang pertama tadi di pembelajaran kami mulai memasukkan literasi dan numerasinya kami satukan dalam pembelajaran entah di mapel apapun itu kami perbaiki mulai dari situ. Kemudian dalam penilaian itu kami asesmen awal untuk mengetahui kemampuan muridnya, kemudian nanti dalam
penilaian formatif maupun sumatifnya itu kami tetap memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang ada asesmennya. Lima bentuk soal asesmen itu kami sudah hadirkan dari awal di pembelajaran maupun di asesmen sehingga anak-anak terbiasa. Karena memang kita tidak punya program khusus untuk meningkatkan nilai ANBK, tapi kita buat dalam pembelajaran sehari-hari sehingga anak sudah terbiasa bahwa oh, seperti ini, walaupun soalnya di SMP SMA itu panjang-panjang, tapi dia tahu di sini kata-kata kuncinya untuk menjawab soal literasi, di sini kata-kata kuncinya untuk menjawab soal numerasi. Dia sudah dibiasakan, dia sudah biasa melihat soal yang panjang, membaca soal yang panjang. Kalau di literasi mereka bahkan diajarkan sampai dengan membaca cepat, sedangkan di numerasi bagaimana kita menyiapkan anak untuk harus melampaui prosedur perhitungan untuk bisa langsung menyelesaikan sebuah soal, bisa memiliki trik-trik untuk menyelesaikan sebuah soal itu kita berikan dalam pembelajaran dan penilaian, Pak. Seperti itu sehingga ANBK ini bisa kita jawab karena memang kan kalau untuk SMP kan kelas 2, kelas 8 baru mereka ANBK, tapi sejak kelas 7 masuk semester 1 itu kita sudah harus mempersiapkan anak. Itu sejak awal itu sehingga ketika itu dilakukan yakin dan percaya bahwa indikator ini kita bisa capai, nilai sekolah kita akan tetap baik seperti itu, Pak. Saya Oke, kembalikan, Bu. baik. Ya, baik Bu Dewi, terima kasih. Gimana tadi Bapak Muhammad ya yang menanyakan lewat chatroom? Saya rasa sudah sangat jelas ya, Pak Muhammad. Iya, ya, saya rasa sudah sangat jelas sekali. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir, karena mengingat waktu ya Bapak Ibu ya, sudah hampir jam 4 untuk waktu Indonesia bagian timur. Ini ada penanya dari Ibu Nawang Wulani SPD dari SD Negeri Tumbang Tabira, Kecamatan Purun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Wow, luar biasa sekali jauh. Saya guru kelas, ini berarti SD ya Bapak Ibu. Saya masih kesulitan dalam menyusun redaksi soal, mengaitkan numerasi dalam setiap mata pelajaran. Mohon tips dan triknya, misalnya pada mata pelajaran PKN anggota keluarga, keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu, anak. Wati adalah anak sulung. Wati memiliki 2 orang adik. Berapa orang anggota keluarga inti Wati? Apakah seperti itu? Oke, Ibu Imaniar, mohon dibantu. Ini pertanyaan hampir sama dengan Pak Harjito, tapi ini lebih cenderung ke mata pelajaran PKN di kelas rendah, di kelas 1. Apakah harus seperti itu, Ibu Imaniar? Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Heni atas kesempatannya. Tadi sebenarnya sudah saya jawab juga sih di situ. Nah, jadi bisa juga disajikan dalam bentuk diagram tabel. Nah, bisa disajikan begitu. Nanti ada gambar orang-orangnya. Jadi ada orang tua, ayah, ibu, anak. Nah, itu juga nanti misal kesukaannya apa. Nah, nanti bisa seperti itu juga. Terus anggota keluarga intinya ada berapa? Itu juga bisa. Saya bukan guru PPKN sih, mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain juga yang lebih paham. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan level kognitifnya siswa juga yang sesuai. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Imaniar. Ya, ini Ibu Nawang Wulani menyimak atau tidak ini? Halo Ibu Nawang? Ya, tadi di kolom chatroom ya pertanyaannya. Terima kasih udah dijelaskan dan saya berpikir tadi Ibu Iya, Imaniar Ibu, sudah terima kasih. ya. Terima kasih untuk pemaparan dan jawabannya. Oke Sangat Ibu. bermanfaat sekali. Ya, jadi disesuaikan ya Ibu ya, karena memang di kelas rendah, terutama di SD kelas rendah itu butuh apa ya, kita guru tuh
harus memiliki banyak trip-trip gitu, tips-tipsnya banyak. Oke, ini ada yang raise hand. Ini Ibu Jale ada gimana? Mohon maaf Bapak Jale, gimana nih Pak? Ya, mohon maaf. Saya mau berbagi sedikit terkait dengan pertanyaan dari Ibu Nawang ya, yang sudah dijawab oleh Ibu Imaniar tadi. Kita di sekolah dasar, ya, ya numerasi untuk kelas bawah ya, Bu. Jadi karena ini saya sudah melakukan praktek atau aksi nyata ya, sudah melakukan itu di kelas. Ya, Ibu boleh bermain dengan gambar, dengan warna, Bu. Nah, jadi di situ keluarga inti ada ayah, ibu, terus ada kakak, adik. Ya, jadi ibu bisa nanti membedakan itu dengan warna. Ada bapak, ibu, terus dua orang anak. Nah, ini warnanya itu di baju, Bu. Nah, jadi itu buatnya di kanva mudah itu, Bu. Jadi nanti bermainnya dengan warna sehingga nanti kita merangsang pikiran anak itu, oh iya, dibedakan dengan warna. Jadi di situ wanitanya berapa gitu, kakak perempuan wanita sama ibu berarti dua, terus bapak sama anak yang laki satu contohnya. Berarti bapak sama anak laki warna bajunya beda dengan ibu sama anak perempuan. Nah, seperti itu triknya aja, Bu. Mudah sebenarnya kalau di anak kelas satu ya, kita banyak main dengan media atau bahan ajar, media ajar berupa gambar yang berwarna-warna. Jadi nanti ada numerasinya, ada hitungannya seperti itu, Bu. Oke, dikembalikan, Bu. Terima kasih. Terima Iya, kasih Bapak, sungguh sangat menginspirasi, menambah pembelajaran menjadi lebih variatif lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. ya terima kasih juga Pak Jale yang sudah ini tentunya bermanfaat bagi kita semua. Ibu Sahupala, mohon maaf, adakah yang perlu kalau pertanyaan kami membatasi ya Ibu karena waktu. Ibu apa yang mau disampaikan Ibu? Ibu Asma? Oh ya, sepertinya ini hanya salah ya ini Raisen mungkin nggak sengaja. Oke, baik Bapak Ibu, demikianlah sesi diskusi dan tanya jawab kita. Terima kasih Bapak Ibu semua atas antusias Bapak Ibu mengikuti sesi diskusinya tadi. Pasti sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, karena mengingat waktu, kita langsung ke acara selanjutnya yaitu closing statement. Ya, kami persilahkan kepada ibu-ibu pemateri hebat memberikan closing statement. 2 menit saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu-ibu mohon maaf paling lama karena waktu. Silahkan mulai dari Ibu Imania Rahmi Utami. Silahkan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk closing statement, sedikit saja dari saya. Mari Bapak Ibu dalam meningkatkan, dalam kurikulum Merdeka ini, dalam untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, kita bersama-sama mengembangkan kemampuan numerasi kita sebagai guru terlebih dahulu. Jadi, sebelum mengajarkan ke murid kita mengajar ke diri kita sendiri dulu. Jadi kita belajar terlebih dahulu, baru kita mengajarkan ke murid kita. Kita memahami terlebih dahulu bagaimana numerasi itu, bagaimana cara membelajarkannya. Nanti Bapak Ibu bisa juga mempelajari lebih dalam lagi di platform Merdeka Mengajar. Ada di pelatihan mandiri ya. Nah, ada di pelatihan mandiri ada nanti Bapak Ibu bisa sampai mendapatkan sertifikat. Itu ada banyak tentang numerasi, membahas tentang numerasi. Jadi kita bersama-sama mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik kita agar nanti semakin numerat. Terima kasih, Bu Hendy. Oke, terima kasih Ibu Imaniar atas closing statement yang telah disampaikan oleh Ibu Imaniar. Intinya semua dimulai dari kita sebagai pendidik, bagaimana cara kita untuk memotivasi diri untuk belajar dan terus belajar. Selanjutnya dari Ibu Dewi Reniwur. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu ini. Bapak Ibu, untuk meningkatkan nilai asesmen nasional kita,
kita memang perlu untuk yang pertama sebagai guru memang kita perlu untuk selalu memperbaiki diri, mengupdate pengetahuan kita untuk menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan konten, konteks, dan kognitif yang diharapkan dari numerasi. Kemudian kita harus melaksanakan pembelajaran itu memang yang paling kuncinya itu harus menyenangkan dulu. Karena kalau kita tidak menyenangkan, apapun yang kita sampaikan itu tidak akan diterima oleh murid-murid kita. Apalagi kita yang ngajar matematika. Kalau kalau apa yang kita buat itu menarik, tapi kitanya sendiri tidak menarik, pasti anak-anak kita tidak tertarik. Seperti itu. Jadi mulai dari diri kita perbaiki diri kita dulu, kemudian ke anak-anak kita, baru pasti sekolah kita akan baik juga. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Ibu Dewi. Closing statement-nya tadi saya simak bahwa semua memang berasal dari kita sendiri ya. Gimana cara kita untuk membuat anak-anak itu tertarik. Trik yang pertama seperti itu ya Bapak Ibu. Apalagi matematika asumsi, bukan hanya asumsi di anak-anak, tetapi banyak guru juga yang menganggap matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit. Jadi anak-anak karena gurunya saja sudah mindsetnya seperti itu, pada akhirnya anak-anak juga merasakan bahwa membosankan gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan aplaus dulu yang meriah kepada Ibu Imaniar dan juga Ibu Dewi yang sudah memberikan materi pada siang sampai sore hari ini, sangat luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sesi foto bersama dokumentasi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu aktifkan kamera Bapak Ibu. Oke, mungkin Pak Budi bisa memandu. Bapak Ibu jangan chat room dulu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak mengganggu. Ya, berarti saya hitung ya sampai 3 ya untuk slide yang pertama. Oke, Bapak Ibu siap-siap ya. Kalau bisa on cam ya, biar bisa muncul wajah Bapak Ibu nanti. Saya itu sampai 3 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide berikutnya ya. Oke, kalau berikutnya ini sudah gak ada ini kamera, tinggal saya screenshot saja. Oke, Bu Eni, sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah kegiatan webinar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata dan sikap dari saya pribadi sebagai moderator tadi, ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tetap sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niar, Pak Bu. Sampai bertemu di lain waktu Bapak Ibu. Iya, Bu. Amin.